Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil divisi kelompok kami yang berjudul Perdagangan Internasional. Dari mana anggota kelompoknya saya sendiri, Aulia Rahmadani Putri, dengan NIM 210600052, Rendiani 210600030, dan Vivi Karina 210600042. Kali ini kami akan membahas 14 pokok pembahasan. Yang pertama, bagaimana perdagangan menyebabkan pertumbuhan. Kedua, argumen dukungan terhadap perdagangan bebas, keuntungan komparatif. Yang ketiga, argumen terhadap tarif. Keempat, ketergantungan jalur dan keuntungan komparatif. Lima, aplikasi argumen pendukung dan penentang penetapan terhadap perdagangan bebas untuk negara sedang berkembang. 6. Aplikasi argumen bagi NSB. 7. Pergeseran nilai tukar perdagangan. 8. Substitusi impor dan ekspansi ekspor pada industri. 9. Kebijakan impor NSB. 10. Peningkatan pendapatan dari ekspor komoditi primer. 11. Pembagian produksi global dan ekonomi tanpa batas. 12. Kebijakan impor negara maju. 13. Perkembangan pendapatan ekspor primer. 14. Proteksi pertanian. Untuk materi pertama, yang menjelaskan itu saya. Yang pertama, bagaimana perdagangan menyebabkan pertumbuhan. Perdagangan pada dasarnya meningkatkan pendapatan dengan memacu pertumbuhan. Perdagangan pada dasarnya meningkatkan pendapatan dengan memacu pertumbuhan produktivitas per input. Selain itu, perdagangan mempengaruhi pendapatan dengan menstimulasi akumulasi modal fisik dan manusia. Alan Winters mengaitkan peningkatan produktivitas dengan meningkatnya persaingan impor, peningkatan teknologi yang terkandung dalam impor, perluasan ekspor, dan pembelajaran melalui perdagangan. Landberg dan Lindsquist yang menggunakan shock dan pengukuran keterbukaan dan perdagangan liberal yang dilakukan Warner menemukan bahwa keterbukaan berkorelasi negatif dengan pertumbuhan. Berkorelasi negatif dengan pertumbuhan pendapatan di antara 40% penduduk termiskin di negara-negara berkembang. Namun berkorelasi positif dengan pertumbuhan di antara kelompok berpendapatan tinggi. Ashraf Farik menemukan bahwa liberasi perdagangan mendorong pertumbuhan ekonomi pada sisi penawaran melalui alokasi sumber daya yang lebih efisien, peningkatan persaingan dan aliran ide dengan pengetahuan yang lebih besar. Namun, pertumbuhan mempunyai dampak negatif pada neraca perdagangan yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada pertumbuhan melalui berkurangnya neraca perdagangan dan kondisi perdagangan yang merugikan. Dengan demikian, liberalisasi perdagangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dapat menghambat pertumbuhan dan berdampak buruk pada neraca pembayaran. Yang kedua, argumen dukungan terhadap perdagangan bebas, keuntungan komparatif. Manfaat perdagangan timbal balik para ekonomi internasional masih menerima dokter keunggulan komparatif yang dirumuskan oleh Adam Smith dan Ricardo ekonomi klasik Inggris pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Asumsi klasik lainnya antara lain diberikan sumber daya produktif, tanah, tenaga kerja, dan modal yang dapat digabungkan hanya proporsi tetap yang sama di kedua negara. Penggunaan sumber daya yang produktif secara penuh, pengetahuan teknis yang diberikan, selera yang diberikan, persaingan murni, sehingga perusahaan merupakan pihak yang mengambil harga, tidak ada pergerakan tenaga kerja dan modal antar negara, namun pergerakannya bebas sumber daya dalam suatu negara. Nilai ekspor sama dengan nilai impor masing-masing negara, tidak ada biaya transportasi. Teori kontemporer menyerahkan bahwa satu negara-negara kurang berkembang memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional bebas, dan dua mengalami kerugian tak akibat tarif impor, subsidi kuota, kontrak administratif, dan bentuk perlindungan lainnya. Namun, teori ini menyatakan bahwa perdagangan bebas memiliki manfaat selain alokasi sumber daya yang lebih efisien. Hal ini memperkenalkan barang-barang baru dan kegiatan produktif, memperluas pasar, meningkatkan pemberian kerja, mengizinkan mesin-mesin yang lebih terspesialisasi, mengatasi ketidakterpisahan teknis, memanfaatkan kelebihan kapasitas produktif, dan menstimulasi upaya manajerial yang lebih besar karena tekanan persaingan dari luar negeri.
Yang ketiga, argumen terhadap tarif. Alasan paling umum penerapan tarif adalah untuk melindungi industri yang masih baru. Hamilton mendukung tarif yang disahkan pada tahun 1789 sebagai dirancang untuk melindungi manufaktur negara mudanya dari persaingan asing. Tarif subsidi dengan nilai tukar dan pembatasan kuantitatif dapat melindungi transfer teknologi yang tidak efisien dari luar negeri. Secara politis, sulit untuk mengakhiri perlindungan tarif bagi industri yang masih baru. Ketika pemerintah merasa terdorong untuk melindungi industri yang masih baru, mereka dapat memberikan subsidi yang secara politis lebih mudah dihapuskan daripada tarif. Perlindungan tarif tidak harus selalu dikaitkan dengan kesalahan analitis atau kekuatan kepentingan pribadi, namun mungkin berdasarkan pada beberapa pengecualian dalam kasus perdagangan bebas. Namun banyak argumen yang paling sering diajukan mengenai tarif seperti melindungi industri yang masih baru ternyata lebih terbatas daripada perkiraan banyak pembuat kebijakan di negara-negara LDC. Faktanya, analisis kritis terhadap argumen tarif memberikan dukungan tambahan terhadap kebijakan perdagangan liberal. 4. Ketergantungan jalur dan keuntungan komparatif. Paula David menunjukkan bahwa keunggulan komparatif bergantung pada jalur, di mana peristiwa-peristiwa yang secara historis jauh mempengaruhi pola spesialisasi berikutnya. Pencetak awal Milwaukee, Christopher Latham Soles, merancang baris huruf paling atas pada mesin tik untuk mengeja Fortiup untuk mengurai kemacetan akibat pengetikan cepat di tangan kanan yang dominan dan memberikan akses mudah kepada penjual ke nama merek mesin tik dalam satu baris. David berpendapat bahwa ada banyak contoh lain di mana rangkaian pilihan yang dibuat menjelang awal proses menentukan jalur selanjutnya dari lokasi dan perubahan teknologi. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Vivi. Pada Vivi dipersilakan. Baiklah, untuk materi yang kelima yaitu aplikasi argumen pendukung dan penentang penetapan terhadap perdagangan bebas untuk negara sedang berkembang. Yang pertama yaitu distribusi pendapatan. Sebagian besar argumen utama yang mendukung perlindungan bagi negara-negara berkembang, seperti argumen industri baru dan pendapatan, tidak mempunyai validitas yang besar bagi negara-negara berkembang. Namun, peningkatan distribusi pendapatan merupakan argumen yang kuat untuk mendukung perlindungan. Teorema Tolpres-Samuelson menggunakan teori proporsi faktor Hecker-Ohlin untuk menguji implikasi perdagangan bebas terhadap upah pekerja tidak terampil dibanding dengan pekerja yang terampil. Krugman memberikan dukungan dengan berargumentasi bahwa karena sebagian besar perdagangan dilakukan dengan negara-negara di sisi lainnya dan sebagian besar merupakan perdagangan industri, maka perbedaan intensitas keterampilan tidak akan banyak revelasinya dibandingkan dengan perdagangan. William Klein tidak setuju dengan asumsi bahwa literatur yang berlaku mengenai perbedaan yang relatif kecil antara intensitas faktor komoditas. Literatur ini secara implisit berasumsi bahwa intensitas keterampilan bervariasi antara misalnya 0,6 untuk barang yang mengandung tenaga kerja terampil dan 0,4 untuk barang yang mengandung tenaga kerja tidak terampil. Kalian mengasumsikan angka masing-masing lebih mirip 0,8 dan 0,2. Terlebih lagi, klaim menolak asumsi dengan orang lain tentang elastisitas substitusi tenaga kerja yang tinggi. Artinya, klaim percaya bahwa perdagangan dan premi upah keterampilan lebih sensitif terhadap perubahan rasio tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Next. Yang kedua yaitu pekerja anak. Organisasi Buruh Internasional atau ILO memperkirakan bahwa sekitar 210 juta anak-anak di dunia berusia dari 5 sampai dengan 14 tahun bekerja dan 170 juta diantaranya melakukan pekerjaan berbahaya pada tahun 2002.
Lebih dari 100 juta anak-anak, yaitu sekitar 10% dari anak-anak di dunia, anak-anak bekerja penuh waktu. Satu dari setiap 5 anak usia sekolah ya, anak yang sebagian besar terjadi di daerah pedesaan menurunkan kemiskinan rumah tangga anak-anak tersebut. Memang benar pekerja anak ada karena ini merupakan respon terbaik yang bisa dilakukan masyarakat dalam situasi yang tidak dapat ditoleransi. Next. Yang ketiga yaitu perdagangan dan lingkungan hidup. Bagaimana dengan argumen yang mendukung perlindungan terhadap barang-barang yang menggunakan proses polusi yang dilarang oleh hukum Amerika? Apakah surga polusi di negara-negara berkembang mendistori keunggulan kooperatif? Rothbauer dan Schott mengatakan tidak. Peraturan perbedaan internasional dirancang untuk mencegah tindakan-tindakan lingkungan menjadi alat perlindungan yang baru. Selain itu, menurut data Biro Sensus, mengeluarkan pengendalian polusi sebagai persentase nilai tambah di bidang manufaktur pada tahun 1991 hanya sebesar 1,72%. Lebih lanjut, Departemen Tenaga Kerja menemukan bahwa kurang dari 0,2 dan 1% PHK pada tahun 1987 sampai dengan 1990 diakibatkan oleh peraturan lingkungan dan keselamatan. Yang keenam yaitu aplikasi argumen bagi negara sedang berkembang. Argumentasi pendukung perdagangan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang kedua efisiensi ekonomi, yang ketiga inovasi dan kreatif, dan yang keempat yaitu harga murah untuk konsumen. Sedangkan argumentasi untuk penentang perdagangan yaitu ada 4 juga. Yang pertama ketidaksetaraan ekonomi, yang kedua kehilangan lapangan pekerjaan, yang ketiga penyusutan lingkungan, dan yang keempat ketergantungan pada pasar saing. Untuk materi yang ketujuh yaitu pergeseran nilai tukar perdagangan. Hukum Engel menunjukkan bahwa ketika pendapatan meningkat, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk barang-barang manufaktur meningkat dan proporsi belanjakan untuk produk-produk primer menurun. Jika sumber daya tidak berpindah dari output primer ke output manufaktur, maka akan terjadi kelebihan pasokan dan penurunan harga relatif produk-produk primer serta kelebihan permintaan dan peningkatan harga relatif barang-barang manufaktur. Selain itu, sebagian besar produk primer non-minyak yang diekspor oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara berkembang. Indeks segitiga harga komoditas non-minyak dideflasi berdasarkan nilai satuan indeks manufaktur 1987 sama dengan 1,0, menunjukkan tren penurunan harga komoditas non-minyak dibandingkan dengan ekspor manufaktur dari tahun 1948 hingga 2001. Hal ini memberikan dampak buruk terhadap perekonomian. Dari tabel di bawah menunjukkan bahwa eksportir utama satu barang primer, minyak mentah, membuat perbaikan luar biasa dalam hal perdagangan mereka pada tahun 1970-an. Faktanya, sebuah posisi perdagangan internasional negara tersebut dalam bidang minyak mengalahkan faktor-faktor lain yang menentukan arah dalam hal perdagangan komoditas. Ketentuan perdagangan minyak bumi tahun 1979 eksportir dengan guncangan harga minyak pada tahun 1973 sampai dengan 1974 dan lonjakan harga pada akhir tahun 1970-an. Jumlahnya
3 sampai 4 kali lipat pada tahun 1970 dibanding dengan impor minyak bumi. Negara-negara tersebut mengalami penurunan pada periode yang sama, walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara DC. Namun, ketentuan perdagangan untuk ekspor dan impor minyak terus berkembang. Negara-negara tersebut mengalami penurunan pada tahun 1980-an di awal tahun 1990-an, sedangkan nilai tukar perdagangan DC meningkat pada periode yang sama. Untuk materi yang ke-8 yaitu substitusi impor dan ekspansi ekspor pada industri. Substitusi impor dapat dibenarkan karena banyak alasan: peningkatan skala, keuntungan ekonomi eksternal, pinjaman teknologi, stabilitas internal, dan argumen tarif lainnya yang telah dikemukakan. Namun, juga memiliki dampak yang sama. Studi menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara berkembang telah menerapkan substitusi impor hingga pada titik di mana keuntungan yang diperoleh industri lokal lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang dialami konsumen, pedagang, pembeli, dan bahan baku, dan prabayar pajak. Memang benar, India yang menekankan substitusi impor menghasilkan teknologi yang mandiri, namun boros secara sosial yang akan tersingkirkan dalam lingkungan yang lebih kompetitif. Promosi ekspor mencakup keuntungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu persaingan internasional yang mendorong pengendalian mutu, produk, dan teknik baru, serta manajemen yang baik. Yang kedua yaitu penghematan biaya dan peningkatan ukuran pasar. Yang ketiga, informasi yang diberikan oleh pengguna DC dapat meningkatkan teknologi ekspor dan kualitas produk. Yang keempat, kerugian yang ditanggung masyarakat lebih terlihat dibandingkan perlindungan. Serta yang terakhir yaitu perusahaan yang efisien tidak dibatasi oleh pertumbuhan permintaan dalam negeri. Untuk yang ke-9 yaitu kebijakan impor negara sedang berkembang. Kebijakan impor negara sedang berkembang biasanya memiliki tujuan melindungi industri dalam negeri dan persaingan produk impor, menggalakkan industrialisasi, dan meningkatkan daya saing. Kebijakan impor ini mungkin mengambil bentuk tarif, kota, dan hambatan yang tidak berhubungan dengan tarif. Tarif merupakan bahan fiskal yang harus dibayar untuk barang yang diimpor. Kota merupakan batasan jumlah barang impor yang diizinkan untuk masuk ke dalam satu negara, serta hambatan non-tarif muncul dalam bentuk persyaratan teknis, standar, sertifikasi, dan peraturan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rindiani. Kepada Rindiani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi 10 yaitu peningkatan pendapatan dari ekspor komoditi primer. Beberapa perjanjian internasional di antara pemerintah produsen komoditas menyediakan dana dan fasilitas penyimpanan untuk mengoperasikan cadangan penyangga guna menstabilkan harga. Pengelolaan stok penyangga membeli dan mengakumulasi barang pada saat harga sedang rendah dan menjual pada saat harga tinggi untuk menjaga harga dalam kisaran tertentu. Namun ada beberapa masalah besar dalam program tersebut, yaitu yang pertama, adanya optimisme yang berlebihan atau tekanan dari kepentingan produsen. Pengelolaan stok penyangga seringkali menetapkan harga di atas keseimbangan jangka panjang dan stok menumpuk secara berlebihan. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan, bunga, dan pembusukan atau untuk beberapa komoditas tinggi. Yang ketiga itu tujuan stabilisasi komoditas yang tidak jelas. Yang keempat, dengan mengurangi risiko, stabilitas harga dapat meningkatkan persaingan dan meningkatkan investasi, sehingga menurunkan harga keseimbangan jangka panjang. Materi yang ke-11 yaitu pembagian produksi global dan ekonomi tanpa batas.
Yang pertama, dengan pembagian produksi global, perusahaan dapat memanfaatkan lokasi dengan biaya produksi yang paling murah untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, meningkatnya produksi global dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan, disebabkan oleh kemampuan perusahaan untuk meningkatkan produksi barang dan layanan dengan biaya yang lebih murah. Yang ketiga, dengan adanya teknologi ini, perusahaan memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan ekonomi di negara manapun tanpa perlu berada secara fisik, karena perusahaan memiliki akses ke sumber daya dan informasi di seluruh dunia untuk melakukan produksi. Dalam perekonomian global, pembagian produksi ekonomi tanpa batas menjadi dua fenomena yang semakin signifikan. Selanjutnya yaitu kebijakan impor negara maju. Kebijakan impor di negara maju umumnya bertujuan melindungi industri domestik dari persaingan barang impor, memastikan tersedianya barang tertentu di dalam negeri, dan mengontrol tingkat inflasi. Beberapa kebijakan impor yang bisa diterapkan seperti tarif, kuota, dan hambatan non-tarif. Tarif merupakan bentuk pajak yang dikenakan terhadap barang impor. Sedangkan pembatasan kuantitas barang impor yang diizinkan masuk ke dalam suatu negara disebut dengan istilah kuota. Kuota ini bisa berbentuk kuota absolut yang menentukan jumlah barang impor yang diizinkan masuk, atau kuota proporsional yang menentukan presentasi produksi domestik yang boleh diimpor. Next. Selanjutnya yaitu perkembangan pendapatan ekspor primer. Jadi record ya. Selanjutnya yaitu perkembangan pendapatan ekspor primer. Yang pertama ada teori pertumbuhan pokok. Teori pokok pertumbuhan pertama kali digunakan untuk menjelaskan hubungan antara peningkatan produksi primer dan pertumbuhan ekonomi di Kanada pada akhir abad ke-19. Yang kedua yaitu program terintegrasi untuk komoditas. UNSTAD mengusulkan program terpadu untuk komoditas yang terdiri dari pembatasan output atau kuota ekspor, program internasional saham penyangga dana bersama, dan pembiayaan kompensasi untuk menstabilkan dan meningkatkan harga dan pendapatan komoditas primer. Kartel yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC adalah kartel yang anggotanya sepakat untuk membatasi produksi dan menetapkan stok penyangga. Stok penyangga yaitu beberapa perjanjian internasional di antara pemerintah produsitas yang menyediakan dana dan fasilitas penyimpanan untuk mengoperasikan cadangan penyangga guna menstabilkan harga. Materi terakhir yaitu proteksi pertanian. Bagi DC, Bank Dunia merekomendasikan untuk memisahkan dukungan pertanian dari keputusan produksi. Pada tahun 1992, Uni Eropa mengganti dukungan harga dengan pembayaran langsung. Pada tahun 1996, Undang-Undang Pertanian Amerika Serikat membayar petani berdasarkan data historis dan bukan berdasarkan produksi, sehingga berkontribusi terhadap anjloknya harga dunia yang berdampak pada mata pencarian petani (LDC) dan pendapatan pertanian Amerika Serikat, sehingga menekan penerapan kembali pembayaran berdasarkan produksi di Amerika Serikat pada tahun 1999. Mengenai dumping dan perdagangan tidak adil di Amerika Serikat, juga mengabaikan pemisahan dukungan pertanian.
Bank Dunia merekomendasikan agar pemerintah melakukan pembayaran satu kali tanpa syarat kepada semua petani atau mereka yang dianggap membutuhkan kompensasi, sehingga membantu petani menyesuaikan diri dengan pasar bebas. Sebuah simulasi yang dilakukan oleh para ekonom Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang hambatan perdagangannya bias terhadap barang-barang pertanian, negara-negara berkembang lainnya akan memperoleh peningkatan efisiensi yang jauh lebih besar melalui perdagangan pertanian bebas di negara-negara berkembang dibandingkan dengan pertanian bebas perdagangan antara DC dan LDC. Yang dapat saya sampaikan, saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Dian. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.